Narasi Classroom. Nah, kali ini bakal seru banget sesi Narasi Classroom bersama dengan UGM karena denganku kita akan meninjau ulang kembali diri kita dengan kekuatan-kekuatan yang kita miliki untuk bekal kita bercerita. Jadi aku akan memulai bagaimana kita mengenali diri kita dulu, lalu kemudian nanti kita akan mengetahui potensi-potensi diri kita sebagai bekal untuk bercerita, lalu kita akan merumuskan apa sih tujuan kita membuat konten. Dari kita mengidentifikasi kekuatan, terus kemudian kita kerentanannya juga, dan itu menjadikan kesempatan buat kita untuk berkembang juga sebenarnya. Ketika kita udah mengetahui itu semua, udah kenal, udah tahu tujuan, kita bisa konsisten dalam memproduksi konten, dalam memberikan kontribusi yang positif sesuai dengan tujuan kita. Selama ini mikirnya selalu kalau aku kalau bikin konten tuh mikirnya cuman apa sih yang orang-orang atau audiens mau gitu. Tapi itu jarang melihat ke diri sendiri, mulai dari diri sendiri bahwa kita harus find ourselves first gitu. Kita harus satuin nih cara pembuatan konten kita sama tujuan hidup kita. Bagaimana cara kita menemukan kunci-kunci atau jantung dari cerita yang ingin kita sampaikan? Aku memiliki 3 elemen kunci dari setiap aku membangun cerita. Mulai dari empati, naratif atau bagaimana cara aku mengkonstruksikan cerita, kemudian news values. Karena empati ini kan adalah sebuah sikap ya untuk memahami orang lain di sepatunya, di dirinya sendiri gitu, yang membuat kita mampu berada di posisinya. Sikap ini yang biasanya ditunjukkan dengan penerimaan, bukan penghakiman. Nah, di sini kan nanti akan muncul tuh segala macam bentuk emosi yang bisa kita wujudkan di dalam cerita itu. Aku sebenarnya pengen banget kita punya exercise untuk melatih sensitivitas empati kita. Satu yang aku salut dari mereka ya, mereka ya ketika mereka ingin mendapatkan sesuatu yang mereka benar-benar kayak berjuang untuk itu. Bahkan kayak sampai harus sewa kostum, bahkan kayak kostumnya harus jaga kebersihannya dan sebagainya. Bagaimana kita memiliki cara untuk memikat audiens supaya alur cerita yang kita sampaikan itu dipahami, baik secara logika dan juga emosinya pun didapatkan gitu. Kita bisa menyusun kerangka bercerita mulai dari intro, problem, solution, outro, dan call to action. Ini adalah salah satu contoh tema yang pernah aku buat. Setiap penyusunan skrip itu benar-benar dengan struktur yang seperti tadi ya aku sampaikan, itu tuh clear banget message-nya gitu. Ketika kita mengambil newspack yang ada trending topik lah istilahnya, trending topik, lalu kemudian kita masukkan ke dalam unsur cerita kita, itu bisa menjadi daya tarik tersendiri. Bagaimana akhirnya kita bisa menjahit perspektif yang berbeda itu menjadi sebuah video atau output yang menarik? Sebenarnya kalau apa yang kami lakukan di narasi adalah memulai proses ideation selalu dengan premis yang ingin kita ambil itu premis seperti apa. Nah, jadi ketika banyak perspektif, artinya perspektif itu harus yang mendukung premis tadi ya. Let's say kayak tadi itu premis dari video kompilasi narasi signature story yang tadi aku putar adalah mencari orang-orang yang memiliki kemampuan untuk bertahan dan juga berani memulai. Untuk Golden Tree, kalau misalnya ada kesempatan lainnya, aku akan menjelaskan. Terima kasih semuanya ya. Happy weekend. Selamat weekend. Karena setiap weekend nggak mesti selalu happy. Bye-bye.